Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas partai dari Wesley Zhou versus Shahryar Mamedjarov ya. Sebelum ke partainya, kalian jangan lupa subscribe dulu biar dukung terus channel ini. Oke, langsung aja ke partainya. Di sini Wesley Zhou memegang buah putih dan Shahryar Mamedjarov memegang buah hitam ya. Langsung aja di sini putih melangkah D4, hitam kuda F6, kuda F3 ya, ini langkah-langkah umum ya yang biasa dilakukan. Lalu hitam E6, putih C4, gajah B4, skak ditutup oleh kuda D2. Lalu jawaban hitam D5 ya. Ini adalah Granville ya, Granville variation buku Indian. Lalu skak menteri ke-4, jawaban hitam adalah kuda C6 dan jawaban putih mengusir gajah. Gajah hitamnya mundur ke E7 dan di sini putih melangkahkan E3 ya untuk mengembangkan gajahnya. Lalu di sini hitam melangkah A5 ya. Jawaban putih B4 lalu memakan pion C4 ya, DX C4, karena jika dibiarkan pionnya berbahaya juga ya. Bisa-bisa nanti sayap menteri hitam dikuasai oleh putih ya jika dibiarkan. Lalu jawaban putih adalah kuda X C4, lalu pion B5 ya. Di sini menggarpu kuda dan menteri ya. Dan walaupun pion itu tidak ada yang menjaga, tapi memang berani ya melakukan langkah itu. Jawaban putih adalah memakan pion ke B5 ya. Menteri X B5 dan gajah D7. Lalu jawaban putih adalah menteri ke G5 ya, karena memang menteri itu dipining oleh gajah ya. Berbahaya pining itu jika dibiarkan, itu berbahaya ya, harus segera dihindari. Jika memang memungkinkan harus segera dihindari. Oke, selanjutnya langkah hitam adalah memakan pion yang ada di B4, lalu menteri putih memakan pion yang berada di G7 ya. Oke, di sini pertanyaannya kenapa pion B7 itu tidak dibela ya? Karena memang mungkin hitam sudah merasa kuat ya jika raja di tengah, jadi itu tidak perlu dibela lagi dan hitam akan lebih fokus menyerang di sayap menteri ya, terlihatnya seperti itu. Lalu di sini jawaban hitam adalah geser benteng ke G8 ya, mengancam menteri karena memang benteng diancam. Jawaban putih yaitu mundur menteri ke H6. Jawaban hitam di sini makan pion terus ya. Pion B makan A3 kayak gitu. Lalu di sini jawaban putih yaitu mengembangkan gajah ke E2 seperti ini. Dan ya makan balik pion yang berada di G2 ya. Sama-sama hancur ya. Pionnya G2-nya hancur, pion G7-nya juga hancur ya. Lalu di sini langkah putih adalah
kuda E5 yang melakukan sebuah dorongan, sebuah serangan ya terhadap hitam. Lalu di sini langkah hitam itu memakan kuda karena memang kuda itu berbahaya. Dimakan lagi oleh kuda. Di sini benteng mundur ke G8 ya. Dan gajah mengancam benteng ya, gajah F3. Lalu hitam melangkah menteri ke B8 ya. Hitam membiarkan bentengnya seperti itu. Lalu di sini putih tidak memakan bentengnya ya. Putih malah mendorong, maksud saya putih lebih memilih langkah E4. Lalu di sini langkah hitam adalah menteri ke B3, mengancam gajah untuk kedepannya dan sepertinya akan skak ya, mengancam juga skak benteng seperti itu. Lalu di sini jawaban putih adalah mengadu menteri ya, menteri mundur ke E3. Jawaban hitam skak dulu ditutup dan menteri ke B2 ya untuk mengancam benteng lagi-lagi di sini. Lalu di sini memakannya ya, kuda makan ke D7. Jawaban hitam yaitu makan kembali kudanya ya, pakai kuda hitam. Dan di sini jawaban putih adalah memakan gajah. Hitam memakan benteng tentunya ya. Skak maju dan di sini skak lagi, mundur ditutup dan di sini hitam mengancam gajah ya dengan melangkahkan C5. Di sini hitam membiarkan menterinya jika putih ingin melakukan peraduan menteri ya. Kenapa? Karena itu akan lebih memudahkan hitam untuk promosi. Karena petak promosi menjadi lebih dekat ya. Lalu di sini mengancam gajah dan jawaban putih adalah maju pion ke E5. Dia membiarkan gajahnya dimakan ya, karena dia pun mengancam benteng yang berada di A8. Lalu selanjutnya jawaban hitam yaitu bergeser benteng ya ke B8. Jawaban putih mengancam menteri dan makan skak, dimakan kembali, makan oleh pion, makan. Di sini terjadi penyederhanaan ya. Benteng mengancam gajah F3 seperti ini. Lalu jawaban putih benteng C1 ya, dengan maksud tujuan mengancam benteng yang ada di maksud saya yang ada di G8 ini ya. Dengan nanti kalau seandainya benteng hitam memakan gajah yang di F3, maka benteng yang putih akan skak ya ke C8. Lalu raja tidak ada pilihan lain, dia harus naik dan benteng hitam kena. Jadi kira-kira begitu ya ide serangan putih dengan menjalankan benteng ke C1 seperti itu. Di sini langkah hitam adalah maju raja terlebih dahulu ya, menghindari skak tentunya. Jawaban putih mengancam benteng ya, mengancam balik benteng ke D1. Jawaban hitam yaitu benteng B5 ya, mengancam pion mengancam dua kali pion, yang pertama oleh kuda dan oleh benteng seperti itu. Lalu jawaban putih melakukan pinning terhadap raja ya, benteng C7. Jawaban hitam yaitu mengancam gajah ya, sekaligus pinning terhadap raja yaitu dengan cara benteng D5. Dan jawaban putih di sini raja maju ke E3 ya. Jawaban hitam benteng ke B8 dengan tujuan menguasai lajur B dan bisa saja untuk kedepannya mengancam skak dan lain-lain. Lalu di sini jawaban putih yaitu bergeser
gajah ke C2 ya. Di sini raja ke D8 mengancam benteng, benteng ke A4, kuda makan pion, dan di sini putih melangkahkan gajah D4 yang mengancam benteng, dan jawaban hitam adalah benteng ke A5 ya, seperti ini. Dan di posisi ini putih menyerah. Kenapa menyerah? Karena jika sekarang putih jalan ya, seandainya ya kita lihat jawaban terbaiknya, putih tidak bisa memakan benteng itu ya, karena nanti akan kena lagi ya, atau di sini kudanya tidak bisa dimakan oleh gajah hitam ya, karena ada tempo skak dulu, nantinya kena bentengnya. Makanya putih nyerah. Oke, segitu dulu. Kalau ada apa-apa ditulis aja di kolom komentar. Bye-bye.